Halo, selamat sejahtera para sedulur. Semoga kalian dalam keadaan bahagia selalu ya. Nah, selamat berjumpa lagi dengan channel Geger Mulyadi. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk memberi kebaikan pada kalian semua. Subscribe pada channel kami ini. Kali ini kami ingin menghadiahkan sebuah keris, yaitu keris sengkelat, keris yang bisa mengusir wabah penyakit, yang keris sakti mandraguna. Diceritakan pada suatu ketika kerajaan Majapahit dilanda wabah penyakit atau pagebluk. Banyak kalangan yang jadi korban, baik kalangan rakyat jelata maupun lingkungan istana. Para sentana dan abdi dalam banyak yang jadi korban. Penyakit aneh ini tidak diketahui dari mana datangnya, juga penyebabnya dari kekuatan apa. Tiba-tiba mewabah dan menelan banyak korban. Dalam babat Demak dikisahkan, mereka yang pagi sakit, sore meninggal. Begitu pula sebaliknya, yang sore sakit, paginya meninggal. Sudah jadi jenazah. Mengapa itu terjadi? Karena adanya aura negatif dari keris Kiai Condong Campur, yang konon dari besi yang dihuni makhluk halus dan makhluk hitam. Menurut keterangan, pada masa itu, keris itu dibuat untuk mengatasi perselisihan antara golongan atas, yakni anggota kerajaan, bangsawan, dan orang kaya, dengan golongan bawah, yaitu rakyat jelata. Karena itulah dipanggil 100 empu untuk membuat keris pemersatu bangsa. Keris persatuan lah istilahnya gitu. Keris pusaka tersebut dibuat dari bahan yang diambil dari berbagai daerah dan dinamai keris Kiai Condong Campur. Nama tersebut diberi sesuai dengan tujuannya. Condong artinya mengarah dan campur artinya menjadi satu atau persatuan. Pada kejadian pagebluk yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya, berbagai ritual gaib dan keagamaan diselenggarakan. Namun wabah tersebut tidak juga mereda. Tapi setelah Kiai Nogosostro, yaitu Kiai Keris Nogosostro, dikeluarkan dan diarak keliling keraton, barulah wabah itu reda. Nogosostro berhasil mengatasi wabah tersebut. Tapi kali ini, meskipun berbagai ritual telah dilakukan dan juga Keris Kiai Nogosostro telah dikeluarkan dari warongko atau dari sarungnya dan diarak keliling keraton, wabah tersebut tetap saja gak mau pergi. Bahkan semua pusaka keraton telah dikeluarkan, tapi wabah tersebut tetap membandel. Pada pagebluk kali ini, Putri Ayu Sekar Kedaton ikut jatuh sakit. Sudah banyak tabib dari penjuru negeri dihadirkan untuk menyembuhkan sang putri. Namun, tidak ada yang berhasil. Bahkan setiap malam sakit sang putri kian menjadi-jadi. Sang Prabu menugaskan para abdi dalam untuk bergiliran menjaga sang putri, khususnya di malam hari. Dikisahkan, setiap malam keris Kiai Condong Campur keluar dari tempat penyimpanan, sehingga menimbulkan di kerajaan Majapahit yang menyerang banyak orang, termasuk Permaisari Prabu Brawijaya yang bernama Dworowati. Masyarakat Majapahit pun menjadi gempar. Pada saat itu, kerajaan Demak di bawah Raden Patah, yang juga masih kerabat dan masih ada hubungan darah dengan Majapahit, memberi bantuan dengan mengirim keris Kiai Sengkelat. Keris inilah yang bisa mengalahkan Kiai Condong Campur, paparnya.
keris Kiai Sengkelat dibuat oleh Empu Supo Mandragi alias Raden Joko Supo yang mewarisi ayahnya yang dikenal sebagai empu hebat dari kerajaan Majapahit yang hidup sekitar abad ke-15. Sebelumnya, empu ini beragama Hindu, tapi setelah bertemu dan berdialog dengan Sunan Kalijogo, ia masuk Islam dan menjadi empu kesayangan Sunan Kalijogo. Bahkan dinikahkan dengan Dewi Rosowulan, adik dari Sunan Kalijogo. Semula Empu Supo yang bertugas membuat keris ini bingung karena kan Sunan Kalijogo hanya memberi logam sebesar biji asem sebagai bahan mentahnya. Seakan tahu keraguan sang empu, ketika mau ditempa, tiba-tiba bahan mentah ini berubah jadi besar. Toh akhirnya jadi juga sebelah keris berluk 13 dengan tangguh Majapahit. Sebenarnya Majapahit sudah memiliki keris yang sakti mandraguna, namun kemampuan kerisnya yang bernama Kiai Nogososro ternyata tidak bisa mengalahkan Kiai Condong Campur yang lagi mengamuk. Saat itu keris Condong Campur sedang melintasi langit Majapahit. Melihat itu maka tampillah Nogososro. Mereka bertarung di udara pada malam hari dan kenyataannya Nogososro kalah. Akhirnya Empu Supo Mandragi mengeluarkan keris Kiai Sengkelat dari sarungnya. Dengan secepat kilat keris Kiai Sengkelat menerjang Condong Campur sehingga patah menjadi dua. Setelah kejadian itu, wabah pagebluk di Majapahit reda dan sang putri berangsur pulih kembali kesehatannya. Begitu juga dengan Permaisuri, juga pulih kembali kesehatannya. Dan akhirnya kerajaan Majapahit menjadi tentram kembali. Tentram dan hilang dari pagebluk atau wabah